sebelum kita mulai pembelajaran siang pada hari ini, mungkin kita cek kerapian bajunya yang belum rapi, sama tempat duduknya yang belum simetris, diluruskan. Dan yang belum pakai sepatu bisa dipakai dulu ya. Pakai dulu ya. Salah satu bentuk etika ya untuk teman-teman juga. Pakai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi pada pertemuan minggu ini ya. Berapa ya? Dengan saya ya, sama Pak Rio. Dan untuk siang hari ini nanti kita akan melanjutkan materi pada pelajaran sebelumnya. Dan sebelum kita mulai pembelajaran nanti, kita ini ya menyanyikan lagu dulu ya, lagu Garuda Pancasila. Bisa berdiri. Saya nyanyi lagu Garuda Pancasila biar semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila kesan negara, rakyat adil makmur sentosa, nanti Atala izin yang selain Atala ya, maksudnya ya Mas Adi selanjutnya Mas Rai, selanjutnya Mas Ahmad. Mas Ahmad kemarin nggak masuk kemana? Sakit. Mas Aldo. Selanjutnya apa? Selanjutnya Andres. Sebelum kita masuk materi ini, kita flashback sebentar ya untuk materi kemarin. Kita akan kemarin mempelajari apa? Sengketa batas wilayah. Nah, materi kemarin itu kan sengketa batas wilayah itu ada Indonesia itu bersengketa dengan negara apa? Yang kebanyakan kan dengan Malaysia ya, ada Malaysia, sifat dan kita. Nah, untuk sifat dan kita nanti kita telah lebih mendalam di materi pertemuan ini, dan itu nanti kita juga bisa tuangkan maksudnya bukan meeting ya, ada tapisnya yang kita baru persiapkan. Sebelum masuk ke materi ini ada pertanyaan pemantik ya, mengapa batas wilayah suatu negara itu penting? Kenapa batas wilayah itu penting? Kalau nggak ada batas gimana? Kan Indonesia punya batas wilayah, gimana Pak? Dari Mbak Dina, batas wilayah negara itu penting biar diklaim atau diakuisisi oleh negara lain. Kalau Mas Ian, William, apa Mas? Kenapa batas wilayah negara itu penting? Karena apa Mas? Harus kita jaga. Sama ya.
Ini tak kasih contoh sederhana ya, di rumah, maksudnya di lingkungan rumah tempat tinggal teman-teman semua itu kan tentunya di rumah itu kan ada batas wilayah ya. Nah, batas wilayah apa yang kamu temukan di dekat rumah? Misalnya batas rumahnya Mas Wisnu dengan Mas Faisal itu apa? Dengan bedanya apa? Batas rumahnya tadi dengan apa? Kan ada ya. Enggak, terus apa lagi? Enggak, apa lagi? Pohon. Pak Adit bisa ya. Kayak Soropan itu juga bisa. Nah itu contoh ya, kalau di lingkup kecil kita di rumah tempat tinggal kita kan ada batas wilayah. Tapi kalau batas wilayah lingkup nasional khususnya untuk negara Indonesia itu kan batas wilayah kita dengan negara lain, juga dengan daratan, lautan di lingkup negara. Tadinya kita akan membahas materi yang ini kita membahas tiga. Oh iya, sebelum kita mengenal lebih lanjut paketnya ya kita buka dulu ya, biar lebih komprehensif dengan materi yang diajarkan. Kita masuk materi sengketa jurisdiksi. Ini ada pertanyaan semantik dulu ya. Apa faktor pemicu terjadinya kasus perebutan sengketa wilayah antara faktor pemicu terjadinya kasus perebutan? Mas apa loh? Karena ada apa? Biasanya ada sesuatu berbalik. Ya, yang diperebutkan itu apa Mas? Ini ya, salah satu contoh ya. Yang disampaikan Mas Alvaro benar ya. Ini tadi kan latar belakang suatu negara itu konflik ya. Salah satunya itu mesti ada something atau sesuatu yang latar belakangnya. Salah satunya tadi ambil contohnya sumber daya alam. Dalam sumber daya alam itu kan pasti ada minyak, gas yang bisa dimanfaatkan, batu bara pun juga bisa. Ya, itu salah satu contoh ya yang disampaikan oleh Mas Alvaro. Ada lagi selain itu mungkin faktor historis atau yang lain. Apa maksudnya? Enggak ya, enggak apa-apa. Ya. Gimana Mas? Bisa suaranya bisa. Oke, fakta politik biasanya ke masyarakat ya. Nah itu salah satu contoh ya kenapa ada pulau kita yang diklaim oleh negara lain, tapi ketika diruntut di Mahkamah Internasional ternyata ada temuan gini, di pulau itu ternyata dari segi ekonomi, dari segi kebutuhan pokoknya yang mencukupi itu malah negara Malaysia, dan negara Malaysia itu malah ya udah mengambil pajak itu. Dan itu salah satu contoh ya tadi ya kenapa ternyata suatu pulau itu tadi bisa dilihat oleh salah satunya itu tadi yang pertama ya Mas Alvaro karena adanya sumber daya alam yang ingin direbut dan dari Andra ke faktor politiknya itu salah satu. Dan ini tujuan bagian kita siang hari ini yaitu peserta didik teman-teman semua nanti bisa mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa dan wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dan di hal ini peserta didik itu mampu melakukan saking baik sebagai sikap kesetaraan dalam menjaga perlindungan perusahaan. Nah ini salah satu penyebab terjadinya sengketa. Kita contoh ya Mas.
Jelaskan secara besarnya aja ya. Yang poin pertama itu ada biar dan bisa ini kewajiban dalam ujian nasional yang tadi dibuat. Nah ini bisa kita ambil bagaimana tadi yang baru sudah dijelaskan. Itu adanya mungkin kewajiban yang dipenuhi oleh negara itu kan ekonomi, sosial, kesehatan. Walaupun di pulau luar terluar pun harusnya mereka dapat fasilitas yang sama. Tapi kan ya, jadi kan kadang adanya kesenjangan ya. Di Pulau Jawa harganya lebih murah, kesehatannya tapi di luar Pulau Jawa sendiri masih ditemukan kesehatan kok cari obat aja susah. Mau beli gas di sini berapa? 20.000 ya. Di sana kok bisa sampai 30.000, kan ada kesenjangan rasanya. Dan ini yang poin kedua tadi yang kita bahas di awal adanya perebutan wilayah. Dan pasti kan setiap perebutan wilayah ini kan pasti ada itu ya. Ada faktor pemicu. Contohnya tadi satu negara kan menginginkannya lebih ke sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu kan kalau ditambang di bawah kan bisa dapat cepat, uang bisa jangka panjang. Yang keempat ada pembinaan terhadap harga diri bangsa. Mungkin yang poin 3 ini lebih tepatnya dia merasa tidak dihargai di negara sendiri karena beberapa aspek yang di atas tadi seperti ekonomi, kesehatan tidak tercapai, mereka akhirnya pilih ikut negara. Yang keempat itu artinya campur tangan terhadap kedaulatan negara. Teman-teman masih ingat nggak tadi pulau sengketa Pulau Desa yang sampai lepas bikin negara sendiri di mana? Timor Leste ya. Timor Leste ini adalah satu contohnya ya. Dan sekarang setelah dia lepas dari Indonesia, apa yang terjadi? Miskin ya. Ekonominya gimana? Turun ya. Ini salah satu ironis ya. Dia tujuan awalnya ingin aku bisa berdikari mandiri sendiri, tapi faktanya setelah dia lepas dari Indonesia ya yang terjadi sebaliknya, tidak malah berkembang tapi malah itu komunisnya ya. Dan yang keempat itu ada yang karena ada jadinya perebutan wilayah, pengaruh politik, keamanan dan ekonomi regional maupun nasional. Ini bisa saya contohkan negara Palestina sekarang ya. Palestina kan dari dulu hanya ingin mendapatkan pengakuan kemerdekaan aja sampai sekarang belum dapat. Dan musuhnya Palestina mana? Israel ya. Israel itu backgroundnya yang ini ada apa? Backgroundnya Israel yang mendukung Israel. Amerika ya. Yang perlu kita pahami dulu. Bangsa yang menjajah Indonesia bangsa Belanda, yang Malaysia Inggris. Di konvensinya nih itu ada tepatnya lebih menyamakan persepsi ya. Jadi pas Indonesia masih berjajah dan negara Malaysia masih di bawah kolonial Indonesia, itu negara itu punya kayak kesepakatan sendiri dan mengatur batas wilayah, mana sih batas wilayah Indonesia dan mana sih batas wilayah Malaysia ya. Di Kalimantan Utara dan ini juga berlaku sampai di Papua. Nah, di konvensi ini itu ada peraturan PBB yang mengatur dia tidak dapat antara bekas jajah Indonesia kan Belanda dan yang Inggris di Malaysia itu garis besarnya. Yang poin kedua kesepakatan dari Inggris, Mas Andra apa mas garis besarnya atau intisarinya menurut kamu? Iya. Yang poin kedua ini lebih melanjutkan kesepakatan yang pertama. Tentang ini ya, memperkuat batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan. Seperti yang kita ketahui, Pulau Sipadan dan Ligitan ini terletak di Selat Makassar, tapi mengapa pulau tersebut terlalu
Pak, kita tuh kemarin sudah beberapa kali lewat puisi, lewat dan sudah nah ini saya coba menemukan berdasarkan itu Pak. Kelompok 1 setiap kelompok nanti kan anggotanya siapa kan udah bisa berkelompok ya. Kelompok 1 lagi di sini, kelompok 2, kelompok 3. Nanti nempelnya ada di sini, nanti di sini. Belakang banyak itu. Ini ada kerjanya. Kita bukan. Nanti kalau ini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sengketa atas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Konvensi Belanda Inggris tahun 1891. Konvensi ini menandai penyelesaian sengketa atas wilayah yang telah. Ini presentasi dari kelompoknya Mas Abda. Ada pertanyaan? Jadi gimana Mas? Ini Mas apa tanya? Monggo Mas, tanya juga. Nama kemarin banyak. Konvensi Belanda Inggris tahun 1891 itu selisihan antara negara mana? Antara Indonesia dan Malaysia. Benar? Iya, semuanya benar ya. Negara Indonesia dan Malaysia. Ya, dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompoknya Mas. Monggo Pak. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan sengketa atas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa pada tahun 1991 Indonesia menyatakan kemerdekaan Pulau tersebut. Dari kelompok namanya Mas ada pertanyaan? Jangan bertanya. Dibaca jelas pertanyaannya apa. Saran dan masukan kepada pemerintah terkait istana negara. Menurut kelompok Mas Andra jawabannya apa? Saran dari pemerintah. Jadi sudah meningkatkan kualitas persenjataan dan peralatan militer dari teknologi teknologi. Itu ya jawabannya ya. Kita ada berarti buat hasil tanya dengan mapping. Intisari dari pembelajaran siang hari ini apa yang saya dapat dari teman-teman? Yang lain satu lagi. Tahu cara menyelesaikan masalah. Ya. Harapannya setelah kita mempelajari siang hari ini, nanti ada kasus masalah dengan negara lain bisa dengan cara yang berdasarkan nanti ya. Saya cukupkan lagu pelajaran siang hari ini. Terima kasih atas teman-teman saya.
pertemuan yang akan datang atau di masa yang akan datang. Saya tutup pelajaran saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.